Di kampung orang ndak do kok kejahatan meningkat. Betul. Kan itu poin awak sebenarnya perlu digaris bawahi dak. Itu. Faktor nan pertama itu adalah tidak adanya regenerasi dari tiga tungku sejarangan. Tidak sampai ke bawah, ya? Cibo di sana searching indeks positif nan ada di Kabupaten Padang Preman. Searching lo hal-hal negatif man banyak berimbang atau tidak. Itu dari dunia maya saja. Kita lihat pula di lingkungan awak. Di lingkungan awak sendiri bara banyak orang nan bakai loan antara badun sana ketika orang bermusuhan antara badun sana. Silakan dicari di lingkungan awak masing-masing. Dan itu terjadi gini, orang badun sana, batetangga, baik pabisan, lebih banyak bermusuhan ketimbang bakai loan. Apa wali-wali negari, sadunya negara dari Kabupaten mana? Tolong Pak Bupati audit badan usaha milik desa nado di Kabupaten Padang Preman. Tersalurkan enggak? Mampu dak dana-dana nan ado tadi itu membali pinang, membali lado munggu, membali lado, membali padi nan ditransfer menjadi modal masyarakat, bisa dijual ke Pekanbaru, bisa dijual ke Jambi. Terjadi enggak itu gini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifah, dan di sebelah saya ada lagi nih orang yang sedikit yang tahu tapi banyak mengetahui nih. Zulkardi Lefran, ya, anggota dewan tapi gagal. Anda benar. Kejahatan itu kan lado dari dulu nak. Walah. Sejak zaman Belanda. Sejak zaman Belanda, sejak sebelum-sebelum kejahatan lado. Tapi kan Pariaman ku terkenal dengan agama datangnya dari Sinan. Oh iya. Ya kan? Agama tuh dari bawah kate. Ya, dari agama datang dari bawah kate, ada dari atas ke bawah. Oke. Ini ku kan banyak nampak ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh, apalagi yang kriminal dah Zul. Dalam setahun belakang ku banyak di Pariaman dah Zul. Sangat. Padahal kan populasi di Pariaman ku makin lama makin berkurang. Iya. Tak makin banyak loh. Sudah tuh dulu Pariaman ku ciek ginilah dulu kota di dalam. Dulu kota di dalam. Ya, makin bagi populasi makin cegetek. Merantau Cino. Iya. Padahal Cino nak dulu Sinan no. Nah, dulu kampung Cino adanya. Ya, Cino lah tahu sih ada Sinan ya. Allah. Kok banyak bermunculan berita-berita negatif tentang Pariaman kok. Pada pan sampaikan tadi itu benar cerita. Benar. Pariaman ndak punya Cino, orang Pariaman merantau Cino. Iya. Termasuk awak. Iya. Tapi walaupun awak tinggal kini kau di Siko, dekat kan dari Pariaman. Iya. Jadi gini kok Parapan, kalau kejahatan yang terjadi itu tuh sepanjang pengetahuan Ambo, tahun 2020 sampai saja atau 2 bulan ke belakang, itu lebih kurang tragedi kejahatan yang terjadi di catatan kepolisian Kabupaten Padang Pariaman. Iya, iya. Itu termasuk mungkin Pariaman Kota sebagian. Iya, iya. Itu 1023 kasus. Wow. Meningkat atau apa? Meningkat. Padahal orang tak dora. Dan iya dulu rame, padahal gini orang tak ada kejahatan yang meningkat. Zaman tahun 70 tahun 80 awal itu seluruh anak negari, anak-anak kampung-kampung itu banyak yang mandi di tepi pagi-pagi ataupun sore-sore di lapangan sepak bola, takraw dan segala macam itu sangat banyak. Kini kok kosong, sunyi, persis kayak kampung-kampungan di negara Jepang. Kosong. Oh, di Jepang udah itu loh. Di kampung orang ndak do kok kejahatan meningkat. Betul, kan itu poin awak sebenarnya perlu digaris bawahi. Faktor nan pertama itu adalah tidak adanya regenerasi dari tiga tungku sejarangan. Apa saja? Regenerasi itu tuh banyak dari alim ulama, nang kedua cadia pandai, nang ketiga mama nini ya. Kadang-kadang inyo sebagai membuat contoh terhadap hal yang tidak patut untuk dicontoh. Contohnya? Ambo ado mengenal antara namanya oknum, antara namanya apa? Kan namanya orang nanti duluan selangkah, nanti tinggikan saran tiang paham terhadap bidangnya, misalkan ini dari bidang alim ulama ataupun bidang keadatan mama ninya. Kadang-kadang perilakunya tuh lah modern kekinian belum pada Van. Nggak bisa cuma filter.
Katiko ada di sebuah rumah gadang, katiko seorang mama tidak menciptakan delegasi ataupun raso baa dalam melindungi keluarga, bahasa rumah melestarikan adat itu tidak terbentuk, dan itu turun ke kemanakan, dan kemanakan babuik sekandati. Oh, berarti kan mama-mama itu tuh kan dulunya nyo penakan juga, berarti mamanya lo yang salah. Enggak, mama dulu mana? Nan mama kini dalam tanda kutip banyak lupa jo tanggung jawab. Oh, mama dulu kan pernah lo jadi penakan mah. Iyo, ketika nyo jadi mama, nyo tahu jo tanggung jawab. Iya, iya. Nah gitu. Mama kini Berarti nambah salah tuh mama kini yang pernah jadi penakan. seluruh unsur bersalah sadanya. Ambo menyalahkan termasuk wali kota, bupati sadanya tuh itu tuh dalam pandangan ambo secara pribadi hanya seremonial saja. Iya, seremonial, formalitasnya ya. Formalitas gitu. Tidak sampai ke bawah ya. Cibo dusana searching indeks positif nan ada di Kabupaten Padang Preman. Searching lo hal-hal negatif man banyak berimbang atau tidak. Itu dari dunia maya saja. Saya lihat pula di lingkungan awak. Di lingkungan awak sendiri, bara banyak orang nan bakai loan antara badun sana, ketika orang bermusuhan antara badun sana. Silakan dicari di lingkungan awak masing-masing. Dan itu terjadi gini. Orang badun sana, batetangga, baik pabisan, lebih banyak bermusuhan ketimbang bakai loan. Kampung Dazul di mana? Di Pariaman. Makasih awak tuh kalau kejahatan Dazul dari zaman dulu ya, zaman si Joki lah ada kejahatan. Iya, iya. Cuman kan tidak muncul tuh makasih awak, tidak begitu digembar-gemborkan sampai media viral kok segala macam. Apakah tidak ada kebaikan di Pariaman waktu sehingga hanya tertutup oleh kejahatan-kejahatan seberita gitu? Nan pertama memang viralnya media, gampangnya sosial media itu melakukan informasi itu salah satu mengibarkan sesuatu itu booming. Itu tidak bisa iya, betul, ditolak gitu kan. Yang kedua memang kenyataannya tuh hal non positif itu tidak ada nan akan diangkat. Hal positif tidak ada nanti. Kini contoh nanti jadi double belakang kasus pembunuhan dan pemerkosaan nanti kayu tanam. Nia. Nang kedua nan gadang-gadang terakhir masuk jo di nan mutilasi. Surat tu banyak ada pemerkosaan dan seterusnya gitu kan. Nan tarangke pada fan masalah bangkel liliang lah dan segala macam tu yang awalnya kasus receh menjadi kasus-kasus gadang. Nan tidak tablo up di media itu banyak sangat. Kehadiran pemerintah, kehadiran minyak mama, kehadiran alim ulama di siko batu-batu sangat-sangat dinantikan. Menurut Dazul, apa yang harus dilakukan di Pariamanko supaya jangan blow up you taruh ya tentang yang negatifnya tapi lebih ke yang positifnya? Tahu tugas, tahu fungsi, tahu tanggung jawab. Seduanya. Nana sampaikan tadi, anak muda di mana perannya, alim ulama di mana perannya, tokoh masyarakat, tokoh adat perannya, ciptakan suasana, ciptakan regenerasi kepada anak muda. Masalahnya anak-anak muda tuh tidak mau diajar pula. Yang salah maknya kok pitih mantu. Tuh masalahnya tuh. Jadi sadonya tuh lah terlampau dengan pundi-pundi dolar rupiah. Iya, rupiah ya. Jadi seperti di TikTok tuh kan banyak yang pengen mana mengkonsumsi hal negatif. Supaya orang tuh lebih berminat kepada berita-berita yang positif, khususnya di ranah Minang dan lebih khususnya di Pariaman gitu. Itu manusiawi bana atau pada fan. Ikolah tanda-tanda di akhir zaman. Masih tanda-tanda di akhir zaman. Karena hal non negatif tuh bana akan capek membekas dan teringat kalau perlu ingin dicontoh. Itu manusia karena ada peran. Soalnya ubli nak mengagas dan tercapainya tepuk tangan tapi nyonan kanain. Itu manusia banget. Nah, tapi ketika kita melalaikan nan sabananya tuh nan tujuan kita bana tadi dan nan awak punya nan indah ingin awak tular dan awak bagikan di sinan itu tulah kesempatan negatif tadi itu tuh akan mudah terdorong dan mudah pula untuk dilakukan. Apa contohnya? Di Pariaman masyarakat ketek banyak, pornografi gampang diakses, itu cek gitu kan. Samantaro pengajian Indo di surau nan hadir hanya umur 7 tahun tabalia, gitu kan.
Banyak tonggak pada orang. Banyak macu pada orang pengajian. Itulah ndak mungkin di Sumatera Barat mungkin hampir demikian. Tapi di pelosok-pelosok kampung kadang-kadang surau itu tuh baisinya tuh cuma sekali seminggu. Itu pun umurnya 17 tahunan tak geser. Kagak mau sekolah ya. Iya. Itu serius gitu. Ambo di kampung Ambo tuh padapan tiok suku, tiok jorong ada suraunya. Tapi maaf, haram kalau tiok wakatu ada terangga surau azan di surau-surau tuh. Iya, iya. Dibangun di tengah padang surau iko, ndak do azan tiok wakatu. Kalau dulu mah Zul, setahu awak tiok Nagari itu cie masa cie-nya. Iya. Sudah tuh setelah masuk Muhammadiyah mungkin bisa dua ya kan. Iya. Tapi kalau kini kok tidak dibatasi kadang-kadang cie Nagari itu nomor 3 balik masjid ya kan. Betul. Masyarakat dan sholat tak do. Gitu. Makmumnya tak do, jamaahnya tak do. Gitu. Samantaro mencontoh kejahatan itu sangat-sangat mudah. Ya. Kebutuhan masyarakat itu impitannya luar biasa pada fan gitu. Nanti lain kebutuhan ekonomi orang itu adalah salah satu sumber pemicu kejahatan. Betul. Gitu. Seperti pemerkosaan yang mungkin ndak bisa nyopai ke hotel kayak. Ndak bisa pai ke hotel. Iya serius. Ndak bisa ke hotel. Di pacari anak gadi orang ndak bisa tajak jalan. Nah, main bypass lah iman instan kan. Iman tipih loh. Iman tipih loh. Modal kurang loh. Berarti peran pentingnya di situ tuh ya tadi iman dan takwa tadi, imtak tadi. Balik ke Kabupaten Padang Pariaman, balik dulu Bupati Padang Pariaman nan menjabat di Kabupaten Padang Pariaman ini adalah dulu pernah menjabat 2006 balik itu di DPR RI Komisi 9, yaitu di tenaga kerja dan transmigrasi. Ya buktikanlah kepiawaian Pak Wali di Siko, Pak Bupati di Siko. Gitu, datangkanlah investasi. Masa ketek-ketek nggak bisa? Perannya harusnya model kira-kira Dazul. Kalau misalnya Dazul diletakkan di salah satu tugu tingko sejarah tadi. Ini malmak lah Dazul. Peran nambo senangi adalah peran seperti di muka kamera kini. Ambo bisa bersuara, ambo bisa tanpa ada peran ditinggikan didulukan selangkah ataupun didulukan serantiang. Itu ambo lebih menyenangi ketimbang nampak hadapan sabu tadi. Sabab mereka kok kita tuh kalau dalam dulu ada istilah kata dulu tuh lalu sama takalo sama menjagoan lupo sama manganan. Dan itu ndak do kini do. Kini kok adalah ang lalu dengan cuah, ang jago dan tinggahan. Kadang-kadang kejahatan tuh malah berjemaah. Iya. Betul. Jangan kan dikecuin lagi jagoannya. Malah ayam lah. Gitu. Kan di jagoan juga tapi untuk nambur lah. Untuk nambur gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi kadang-kadang ketika beban kos politik itu tinggi, jadi lupa juga tanggung jawab. Itu cek. Ketika kos biaya pendidikan itu terlalu mahal, nah jadi nantakana adalah caranya itu mengembalikan aset nanalah diinvestasikan. Gitu. Contoh tadi dibuat yayasan yayasan itu supaya maju dan berkembang, tapi bukan dari hati nurani supaya masyarakat iko paham ada target 2 bulan tamai juz Al-Quran, kemudian kan hafiznya capek dan hafiznya dapet, itu masih minim. Kalau dicari fasilitas dukungan dari para donatur dan membantu, tidak ada kurangnya. Para perantau-perantau tuh rajin mengirimkan berupa Al-Quran, berupa sajadah untuk mereka-mereka itu rajin, gitu. Tapi dipergunakan sebagai kebanggaan pribadi. Itu Bang, untuk sektor apa untuk memajukan Padang Pariaman tuh? Iya, kalau dari sisi pemerintah carikanlah solusi lapangan karajo supaya masyarakat itu tuh tidak berpikir jalan pintas atau berpas untuk mendapatkan atau untuk mencukupi kebutuhan. Itu yang pertama cek. Kau tidak untuk mendapatkan tapi untuk mencukupi kebutuhan sendiri dulu. Gitu. Untuk meredam kejahatan kok apa yang harus dilakukan dalam waktu singkat programnya? Oh, kalau dalam waktu singkat pesimis. Program jangka pendeknya lah. Masalahnya yang Pak Japan sabuikan tadi itu berlaku kejahatan itu berjamaah. Ketika penjata dilah ditangkap, negosiasi lo di balik meja, balik untuk dilapihkan balik ya gitu. Itu kejahatan bukan? Iya, kejahatan. Gitu. Nah, kok lah salah satu tanda akhir-akhir periode. Akhir-akhir periode. Zaman ya? Iya. Akhir periode. Akhir-akhir periode. Oh, jadi kejahatan-kejahatan masyarakat kini kok yang viral kini kok
perankan di sikoko guna kikiro Dazul. Perankan kerapatan adat nagari kan atau kerapatan adat nagari itu tuh ambo melihat nol besar. Nol besar. Selain untuk mangke namanya sendiri ketika ada pilkada atau pilgub atau pilpres. Nyo mamanggaan masanya. Tapi programnya yang positif ambo di mas saja ndak usah di Kabupaten Padang Pariaman. Ambo kan banyak seremonialnya daripada actionnya. Ya harusnya kan dibuat penyuluhan seluruh anak muda wajib berkumpul untuk kita mulai dari bergotong royong. Yang bergotong royong itu kan komunikasi positif yang terjadi itu kan. Sudah tuh membuat balik kebudayaan surau dan lapau tadi dilapau dengan cerita-cerita yang positif gitu. Jadi mau deko pada pan, ambo waktu SMP di kampung ambo tuh ada namanya tuh gerakan Jumat bersih dulu itu. Dari surau iko Jumat kini bisa pindah ke Jumat yang lain. Ke surau korong yang lain. Jadi artinya tuh beberapa korong tuh pemudanya tuh solid untuk bersatu. Kan gitu kan. Nah, macam-macam tuh remaja padusi, remaja laki-laki kompak di situ. Di sinan orang tuh lah berubah habitnya gitu. Daripada nyo hadir untuk baku toryong mendingan wakil saja balikan nasi kotak. Sementara nadir nasi kotaknya saja orang nang kotoriongnya ndak ada. Itu yang terjadi. Iya karena mungkin populasi orang lah menurun. Betul. Gitu. Di masing-masing daerah di Kabupaten Padang Pariaman itu antara pemuda jo rumah banyak rumah kosongnya. Apa mungkin program pemerintah transmigrasi DC itu? Enggak. Iya, baca membawaannya supaya merami kampung itu kali. Kalau untuk program pemerintah jalan gitu. Kok berbentur gitu. Menyatu jadi jo apa namanya sampai tahun tak digarap 2 tahun tak digarap tanahku jadi milik negara. Masalahnya nangkari kampung tu ndak ada nangkari kuih. Ndak ada nangkari punya nangkari. Nah itu. Gitu ndak ada. Makanya meminta peran investasi itu tuh diminta diadokan. Ini tanah-tanah itu kan bisa digarap satu itu. Iya digarap tapi masalah dari pemerintah ya. Iya digarap untuk apa? Masalahnya tuh pemerintah sendiri tidak menghadirkan. Cobalah kepala daerah tuh hadirkan satu program contoh. Kalau ada orang nan indak merantau, adokan misalkan absen ke kantor bupati sekali 2 minggu, nanti akan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan pupuk. Kan ada program namanya kemudahan untuk mendapatkan alat-alat dukungan pertanian. Berarti berjalan program-program pemerintah Kadis Pertanian berjalan gitu kan. Iya. Nah, ketika program-program itu dijalankan, orang itu tuh ndak merantau loh, nyo bisa mengembangkan skillnya ketika nyo kuliah di bidang pertanian, bisa nyo kembangkan di kampung. Ketika nyo ndak bisa manga-manga di kampung sendiri, nangka nyo dilakukan. Ambo kan kini kok ada di Depok kok. Depok tuh ndak punya apa-apa do pada panahnya punya daerah urban. Ndak punya sawah. Di Kabupaten Padang Pariaman tuh pada pan dari si Cincin sampai ke Sungai Garinggiang itu sawah sepanjang jalan tuh pada pan. Isi gini. Isinya sawah, tapi pupuk itu sulit didapatkan, gitu kan. Nang kedua Pariaman tuh punya lawi, Depok kok ndak punya lawi do pada pan, gitu. Diadokan sih masalah laut itu lebih kayu orang kampung itu pada waktu mah sebenarnya mana adokanlah industri pemakingan ikan misalkan gitu kan, pengepakan ikan gitu, dan seremonial mengeruk itu kan. Atau di Pariaman itu ada bandara kayu Pariaman tuh pada waktu siko pada pan budaya bandara internasional Minangkabau itu ada di Kabupaten Padang Pariaman. Artinya tuh bisa ndak mampu ndak Pemda itu dengan hadirnya bandara itu memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat nang sakete nang ada di kampung tadi. Ndak mampu kan. CSR-nya entah kama-kama apa ini tuh. Gitu. Itu hasil pertanian tadi sepanjang dari turunan kayu tanam sampai ke daerah Sungai Garinggiang tuh sawah soalnya itu pada di Jati segala macam tuh. Itulah dari nan terjadi ketika sinergi kepala daerah tidak mampu berkolaborasi dengan masyarakat dan termasuk dengan tokoh masyarakat dan siap-siap itu nanti terjadi kejahatan gue ya. Kejahatan sangat tinggi.
gitu. Memang kejahatan itu bisa masuk dari masa jauh, tapi sinergisitas pemerintah itu dengan Forkopimda, sinerginya dengan kepolisian, anggota dewan yang terpilih di Kabupaten Padang Pariaman itu melakukan kegiatan itu di wali-wali negari tadi, gitu tuh. Kan ini ada dana pokir kan, gitu. Imbaulah masyarakat itu, pemuda-pemuda itu, ambo perjuangkan nasib anak muda untuk mendapatkan pupuk, jangan merantau gitu. Apa harus pertanian saja, enggak donan lain misalnya? Enggak. Kan banyak loh anak muda kini kok lebih kurang suku ke pertanian. Adonan lebih sektor ke pariwisata atau perdagangan. Baca loh ada Zul tuh. Jadi gini, kalau menciptakan produk lagi. Gitu. Menciptakan produk itu kini kok kan pemerintah pusat lah melakukan terobosan-terobosan yang bisa disambut di pemerintah daerah. Gitu kan. Ada namanya program badan usaha milik desa. Gitu kan. Mengelola buah pinang saja doh. Dan mengelola itu adalah para tengkulak-tengkulak. Dan dana itu tuh tidak pernah nyodapekan dari badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa tuh kalau bodoh salah tuh tidak kurang dari cukup puluhan juta tuh dananya pada Fan. Gitu. Mohon maaf kok wali-wali negari sadunya tuh negara dari kabupaten mana, tolong Pak Bupati audit badan usaha milik desa nado di Kabupaten Padang Pariaman. Tersalurkan enggak? Mampu ndak dana-dana nado tadi itu membeli pinang, membeli lado munggu, membeli lado, membeli padi ditransfer menjadi modal masyarakat, bisa dijual ke Pekanbaru, bisa dijual ke Jambi. Terjadi ndak itu gini? Bisa jadi terjadi, cuman nandape itu di sana-sananya aja. Itu masalahnya. Itu terjadi nandape di sananya dan kece di sananya dan memakai piti mama den. Iya, ndak piti negara. Kan? Ndak piti negara, tapi mamanya tadi ndak magi informasi nasional. Iku wajib diinformasikan ke soalnya itu. Jadi ketika Koperasi Merah Putih hadir di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia dan itu tanpa modal, harusnya tuh kepala wali negari, camat, wali kabupaten Bupati Padang Pariaman itu bisa mengkreat iko dengan dinas koperasi menjadi sesuatu nan wow. Pak Bupati Padang Pariaman datangkan investasi dari circle nan Bapak punya, kemudian jadikan badan usaha tadi, insya Allah ekonomi terbentuk, kejahatan bisa kita tekan, paling tidak ada penurunan grafik dari 2002 sampai 2025 menjadi turun, 2022 menjadi berkurang, 2027 menjadi ndado, itu bisa terjadi. Peran perantau? Peran perantau ambo rasa ndak berkurang doh. Ambo pun pernah dulu ndak berkurang, tapi ada ndak yang ditingkatkan untuk meredam tuh semua hal-hal negatif tuh. Oh ndak dor. Kalau peran perantau ndak dor. Peran perantau ada ndak hal baru gitu kan, kalau gini kan ndak berkurang doh. Bantuan dari segala macam, tapi ada hal baru ndak yang harus ditingkatkan untuk meredam kejahatan perekonomian. Ndak dor. Ndak dor. Apa? Ndak dor. Peran perantau dalam menekan perekonomian itu ambo kecekan ada ba. Ketika peran perantau tadi ada dana, ada investasinya ke kampung, nanyo karajuan tepalan tadi nanti banyak profit menjadi profit untuk nyoba dia. Oh gitu. Nah gitu. Artinya ambo bapiti ko ambo bangun konvensi di kampung untuk memkaryakan orang-orang kampung. Dulu di Sungai Limau, di Sungai Garinggiang tuh sampai ke daerah Nare itu dulu banyak orang-orang tuh membuat mukena, tilakuang, membuat baju-baju pengantin. Tapi keuntungan untuk nyosurang loh. Keuntungan untuk nyosurang banyak bisa menjual lebih mahal. Di pusat dijual tilakuang tadi atau mukena tadi itu ke Malaysia, gitu kan. Artinya itu tidak memberikan dampak. Cuman gaji itu. Tapi kan minimal meredam pengangguran tuh. Itu tapi kan tadi mah ketika pengangguran itu ada kan, jadi awak harus bisa mengklarifikasikan kejahatan itu datangnya dari kan dari laki-laki kan sebagian besar kan pelakunya kita tidak usah pungkiri laki, tapi sementara kearifan tadi yang terjadi tadi adalah membuat lakukan itu Indo ama amai gitu kan, nan senang sulaman ulam tan manun. Gitu kan. Lapangan pekerjaan banyak untuk induk loh. Gitu kan. Sampai mau laki ya. Jadi tinggal aja dia kita. Bue program nama spesifik diperuntukkan untuk laki-laki umur 8 balik sampai umur 40. Umur produktif lah ya. Nah, umur usia produktif, dan itu ambo ndak do mendengar.
Mun ada mana baik dari pemerintah dan Tidak ada peran perantau, peran pemerintah. Giliran pemerintah, sorry Pak Bupati, ketika indeks keberhasilan itu di suatu daerah tuh bukan dengan berhasilnya pembangunan jalan, bukan dengan berhasilnya hadir Pak Bupati Maulid Nabi, bukan dengan hasilnya Bupati Tabui Meriah. Pak Ibarale, salam Pak Ibarale itu bukan indeks keberhasilan positif. Iya. Gitu. Keberhasilan indeks dalam hal membangun sumber daya manusia itu jauh lebih penting ketimbang hal-hal yang bersifat seremonial. Oke. Gitu. Kadang-kadang bupati kan amplopnya madiri Maulid Nabi di Suroiko salaman jo datua salaman jo mama gitu kan. Nanti lai apa namanya ketika peran pemerintah berhasil mengaspal jalan sekian kilo dari Iko maupun bukan itu indeks keberhasilan yang sesungguhnya. Itu seremonial menurut aku. Hal yang paling dibutuhkan adalah bagaimana menciptakan, mendorong sumber daya manusia berilmu pengetahuan, iptek dan intaknya bisa tertanam. Harusnya di negara itu dibuat ekonomi mandiri ya, kayak yang kades yang tato itu kan. Iya. Nah, tiap negara di Minang ada saya, tidak usah lah banyak tato seketek saya di mak. Lahan untuk beternak ikan gurame tidak kurang di Kabupaten Padang Pariaman. Lahannya, saya muah di mata karena gue lah. Kalau di siku tidak dorong. Di kami di Depok kok beternak gurame, beternak lele itu dalam drum pada pan. Iya. Kalau kami Bali drum yang biru-biru ta. Nah, kami buat pebibitan di sinan. Tuh, baru tetangga ada bau nih gimana? Iya. Masih pasuannya ya? Masih pasuan. Olahan banyak. Olahan ada. Magot maulah sampah kami ule magot pa nangka untuk pakan buruang dari sinan dari keterbatasan berarak balengge kami buat. Magot namanya. Itu di siko. Di kampung kurangnya, tapi katiko iko apa kerusakan kok tidak terjadi kini do pada pan. Iya. Kerusakan itu lah terjadi dari beberapa periode sebelumnya pada pan. Iya. Gitu. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami berdua yang salah, Pak Zul. Kalau tersinggung, dari kata-kata kami, maafan saya lah. Kesalahan itu murni dari kami berdua, kebenarannya datang dari Tuhan. Iya, kebenaran datang dari Tuhan. Sama-sama kita memperbaiki diri ya. Tapi kalau tidak ada kita nama jagoan sialai. Ya sialai, saling menjagokan gitu dan mudah-mudahan tidak Pariaman saja loh, seluruh Sumatera Barat ekonominya menjadi indahnya dan pemimpin-pemimpinnya berkualitas ndaknya dan pengangguran mulai hilang, kriminal habis. Majulah Minangkabau. Majulah Indonesia bersama saya Dapan Mulipa dan Ambo kawan Dapan Mulipa. Bang Zul. Di Mulipa Acan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.